Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana kalau ibu kandung kita sendiri yang toksik? Oke, teman-teman jangan skip video ini karena ini penting. Toksik itu dalam bahasa gaulnya gitu adalah kalau kita dekatin kita akan salah. Kalau kita jauhin gak bisa karena dia teman kita atau suami kita atau ibu kita. Nah, ketika ada teman dulu ya. Ketika teman ya, bukan ibu. Aku belum jawab ibu ya. Ketika ada teman kita yang toksik, didekatin kok jadi masalah ya. Kalau aku jauhin gak bisa nih karena udah ada keterikatan hubungan nih. Apakah secara budi, apakah secara perasaan dan lainnya. Kalau teman yang toksik maka teman-teman harus keep moving. Harus ganti teman dengan teman yang tidak menghabiskan energi kita. Nah, permasalahannya bagaimana ibu yang toksik? Aku punya pesan kepada teman-teman semuanya. Ibu itu adalah manusia yang lengkap dengan karakter, masa lalu, latar belakang, dan problem pribadinya. Jika ibu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan perlakukan seperti teman. Karena ibu tetap kewajiban kita bakti walaupun ibunya maaf kafir sekalipun. Kita tetap harus bakti. Wala taqul la umahuf. Jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa kullahuma qaulan karima, ucapkan kepadanya perkataan yang baik. Terus gimana ustazah? Ibu saya kalau saya giniin ada masalah. Nggak apa-apa. Masalah itu kita tetap sabar, dijadikan ajang wujud bakti kita kepadanya. Kalau dijauhin kita kemudian membenci dia. Nggak boleh teman-teman. Jadi kalau kita dekat sama dia, lalu dia menyakiti kita, lalu kemudian ada yang terjadi, ingat, sabar dengan ibu adalah sebuah keutamaan. Ini bisa dijadikan ajang pahala dan bakti kita kepada orang tua. Tapi kalau dijauhin gak mungkin dong karena kita membenci ibu kita. Aku sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa dengan orang tua bagaimanapun kondisinya tetap untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Nggak bisa dengan uang, dengan akhlak. Nggak bisa dengan akhlak, minimal jangan menyakitinya. Setiap orang punya ujian yang berbeda. Aku rasa teman-teman pasti bisa. Seorang ibu juga, jika anak yang kebalikannya adalah anaknya gitu ya. Anaknya yang kalau didekatin kok melawan, kalau dijauhin ya dia anakku, tetap ridhoi anaknya. Karena ridhol walidain. Ridho Allah kepada dia bergantung keridhoan ibunya. Dan Allah bergantung kemurkaan kita. Maka sebagai ibu tetap paksakan diri ridhoi anaknya apa yang terjadi. Oke, apapun yang terjadi. Ini adil videonya untuk ibu dan anak ya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sholat 5 waktu, bacaan ayat pendeknya itu aja sah nggak? Karena nggak hafal lagi surat lainnya. Oke. Teman-teman, bacaan ayat pendek di dalam sholat itu bebas aja. Mau teman-teman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sholatnya tetap sah. Bahkan ketika teman-teman tidak membaca apapun, yang penting baca Al-Fatihah, itu sholatnya juga sah. Atau boleh satu ayat aja. Misalnya nih, Wadduha rakaat pertama. Rakaat kedua, Wallaili iza saja, dan seterusnya. Yang penting sholat aja teman-teman semuanya. Ayat pendeknya itu bebas. Bahkan so far kalau terburu-buru nggak baca pun nggak apa-apa. Cuman sayang karena status hukumnya sunnah. Sehat selalu di sana ya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana ya. Semoga betah belajar di akun ini. Nah, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagi follower barunya aku, ini dia doa agar anak soleh. Doanya adalah Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak yang soleh. Ini adalah doa Nabi Ibrahim ketika ingin mendapatkan anak, lama nggak punya anak dari istri pertama, menikah dengan istri kedua, lalu kemudian beliau selalu berdoa. Ingat ya, beliau itu doanya bukan sekedar pengen anak tapi juga pengen anak yang soleh. Kalau anaknya masih durhaka, kemudian anaknya masih nakal, coba deh teman-teman baca doa itu. Rabbi habli minas solehin. Ingat ya, anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika akan menjadi anak yang paling taat. So teman-teman gak perlu khawatir, perbanyak berdoa. Insya Allah Allah maha pengabul semua doa. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Beberapa waktu yang lalu aku ceramah dan ada pertanyaan dari seorang bapak. Ustazah, orang tuaku menumpang di rumah aku. Istriku nggak suka. Apa sikapnya saya? Maka saya dengan jelas menyatakan bahwa itu orang tua tidak pernah menumpang di rumah anaknya. Itu adalah rumah orang tua bapak juga. Karena kenapa? Karena dari kecil bapak juga numpang di rahim ibunya. Bagi laki-laki dan perempuan, suami istri yang udah menikah, saya mau nyampaikan saja kepada tidak semua orang, kepada beberapa saja yang merasa ada perasaan orang tua kita menumpang di rumah kita, coba diubah mindsetnya. Bahwa keberkahan yang paling tinggi adalah ketika menyenangkan hati orang tua. Di beberapa negara Timur Tengah itu bahkan ada yang sampai ke pengadilan ingin mengurus hak asuh orang tua. Saking orang tua itu mereka berebut untuk mengasuhnya. Saking berebutnya karena tahu seberapa banyak keberkahan merawat orang tua. So, jangan sampai menganggap orang tua numpang di rumah kita. Justru kita berharap orang tua itu bersama kita di hari tuanya. Karena itu adalah keberkahan yang tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Yang sekarang orang tua sedang di rumahnya, boleh komen apapun yang terjadi. Teman-teman tetap banyak sabar ya, karena mungkin juga nggak lama lagi. Semoga bermanfaat. Oke, di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.